Pemirsa, pesawat pembom milik Amerika Serikat jatuh tidak lama setelah lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Edwards, California. 8 orang dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut. Pesawat pembom milik Amerika Serikat B-52 Stratofortress jatuh dan meledak di pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, Amerika Serikat, Senin pagi waktu setempat. Pesawat jatuh tidak lama setelah lepas landas saat misi uji coba rutin program modernisasi radar. Otoritas pangkalan Angkatan Udara Edwards memastikan 8 orang tewas dalam kecelakaan ini. Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy, and we lost 8 great Americans. This crash is deemed to be unsurvivable. It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program, which is a local test sortie. It took off, and immediately after takeoff, crashed and burst into flames. Saat ini pangkalan Angkatan Udara Edwards masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Usai kecelakaan, pangkalan tersebut telah dibuka kembali meski pejabat setempat menghentikan operasional hingga hari Selasa. Pemirsa, selama perang melawan Iran, Amerika Serikat telah kehilangan 51 pesawat tempur. Pesawat yang hancur akibat serangan Iran itu mulai dari pesawat F-35 hingga pesawat angkut Hercules. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130J juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, ada drone MQ-1 Predator sebanyak 2 unit dan drone MQ-4C sebanyak 2 unit. Total pesawat Amerika Serikat yang hancur terkena serangan Iran selama perang sebanyak 51 unit. Ya pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. از قبل دادیم این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر اختیاراتی بود که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום.
Anda menyaksikan Breaking News pemirsa bersama saya Anita Dewi. Pemirsa, rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan ribuan orang tewas di tengah damainya Iran dengan Amerika Serikat. Drone pejuang Hizbullah ini kembali menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone Ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Pemirsa, pasukan Israel menyerang seorang wanita muda di kota Al-Azariah, Yerusalem. Penyerangan ini dilakukan di depan sebuah apartemen hunian. Sebuah rekaman video menunjukkan seorang wanita muda diserang oleh sejumlah pasukan Israel di Yerusalem. Wanita tersebut terlihat ditarik paksa hingga terjatuh. Ia terlihat hendak dibawa secara paksa menuju mobil militer Israel yang terparkir di depan bangunan. Penyerangan dilakukan di depan sebuah apartemen hunian di kota Al-Azariah, Yerusalem yang diduduki Israel. Belum diketahui alasan maupun identitas wanita yang diserang pasukan Israel tersebut. Pemirsa, jelang kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel ini terus melancarkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel menargetkan jurnalis yang sedang bertugas. I'm in Kfar Tibnit area. I just arrived to... Seorang jurnalis dan koresponden perang Press TV, Hadi Hotai, terluka akibat serangan drone Israel. Saat kejadian, Hadib sedang bertugas di bundaran Arnaon Yohmor Fartepnit dekat Nabitieh, Lebanon Selatan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menyasar dirinya. Padahal saat itu Hadi sedang menggunakan rompi dengan helm bertuliskan Press. The Israelis did try to destroy the entire area. Serangan ini membuat Hadib tergeletak di jalan. Hadib pun terkena 6 pecahan peluru. Ay! Ya Ali! هذا استهداف للصحفيين هيدا استهداف متعمد للصحفيين ما كان معي حدا بالسيارة ما كان في حدي حدا ما كان في قدامي حدا ما كان في وراي حدا الدرون كبت القنبلة علي كان فيها تكبها مثل وقت الاسناد ووقت الهول متعودين عليهم نحن لهالدرونات انا برمت هيك فجرت وراي وقعت على الارض ما عادش قدرت اتحرك جري فقدت السيطرة عليهم هلا الحمد لله بس لانه الاصابات يعني على الضربه الشظايا فاتوا بجري من ورا ما عادش قدرت اتحرك ضليت اسحاف لحد ما اجوا الشباب جابوني
Insiden ini terjadi di tengah ketegangan berkelanjutan di perbatasan Lebanon dan Israel. Serangan kepada jurnalis yang menggunakan pengenal pers melanggar hukum internasional. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat mengecam aksi Israel yang hancurkan sebuah apartemen di Beirut, Lebanon. Serangan yang terjadi di tengah proses negosiasi damai AS-Iran itu menewaskan 3 orang. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam sebuah apartemen hunian di daerah Goberi, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Akibatnya 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka. Militer Israel berdalih menargetkan kelompok pejuang Hizbullah di Beirut. Merespons serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden AS Donald Trump mengatakan serangan tersebut seharusnya tidak terjadi. Ia juga menyebut serangan berlangsung di tengah negosiasi damai yang dinilai sudah sangat dekat mencapai kesepakatan dengan Iran. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. Serangan Israel juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan toko-toko di pinggiran selatan Beirut. Tim darurat dan personal tentara Lebanon telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim bahwa IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di Beirut sebagai balasan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, ini tegaskan bahwa penghentian pertempuran di Lebanon ini adalah bagian inti dari kesepakatan Teheran dengan Washington. Hal ini disampaikan kedua negara setelah beberapa jam kedua pihak secara resmi mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد به چه شکل است. Pemirsa, keluarga-keluarga Lebanon yang mengungsi ini kembali ke rumah setelah kesepakatan AS dengan Iran. Mobil-mobil dengan barang bawaan yang melintas melewati pos pemeriksaan Angkatan Darat Lebanon. Keluarga-keluarga Lebanon yang mengungsi kembali ke rumah setelah AS Iran sepakat damai. Para pengungsi yang berlindung di kota Sidon, Lebanon Selatan mulai kembali ke desa dan kota mereka di distrik Nabatiyeh pada hari Senin. AS dan Iran mengumumkan sepakat untuk menghentikan operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon. Mobil-mobil yang syarat dengan barang bawaan terlihat melintas di Haboj dan sepanjang jalan Zafna Nabatiyeh, melewati pos pemeriksaan Angkatan Darat Lebanon di Kafruman. بلدنا مرفوعنا الراس بفضل ايران ونبي بري مش دولتنا بعتنا وبتراب ودم الشهداء راجعين بفضل دم الشهداء اسرائيل ما فيها علينا ما فيها يا اهل الجنوب. Mobil, bus, dan truk kecil yang berisi barang-barang melintasi jembatan saat pengungsi kembali ke rumah mereka. Warga Lebanon tampak lega dan gembira, sementara bendera Hizbullah dan Gerakan Amal berjajar di beberapa bagian rute. Namun tentara Lebanon menghimbau warga untuk berhati-hati saat kembali ke desa dan kota perbatasan selatan, mengingatkan warga dari resiko pelanggaran dan serangan dari Israel.
Pemirsa, warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan ini berlangsung usai AS dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Warga Tel Aviv bereaksi terhadap pengumuman Donald Trump tentang kesepakatan damai AS Iran. Sejumlah warga menyatakan ketidakpuasan, sementara yang lain ini menyambutnya dengan perdamaian di kawasan tersebut. To be stopped in terms of our ability to retaliate. I think Hezbollah will always try and terrorize the north and terrorize Israel. They're never going to stop despite whatever agreement they have with either the Lebanese government or the US government. It's all vacuous, it's empty, it's just ink on a paper. Hezbollah will continue to fire rockets 100%. They will aim to kill civilians. They probably will end up killing more civilians and soldiers. I don't think it's in Israel's favor or interest to hold back when they keep violating Israeli sovereignty. I think eventually we can have a peace deal with Lebanon, but their government has to have more control over the huge power difference between the Lebanese people and Hezbollah. So until then, I think it will probably just be a tit-for-tat situation. I don't think the agreement is good. I have a lot of friends in Iran, the good person, and just for her, for my friend, they're going to keep the war, just to destroy the Hamas. Only the Hamas, not the Republic Islamic and all the extremists all over the world. I think it's very important for people to be free. I think that war is always a mistake, but we have consequences, you know. There is two countries in this game, so it's hard, but we try to do it right. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet, want good life. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut ini.